cantik yang luar biasa Willy Kota Parepare. Ada Ibu Dokter Gigi Andi Cendana Malis yang merupakan Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia Kota Parepare. Selamat pagi Dok. Pagi. Ungu saya suka. Memang ungu khasnya kayak gini. Keren. Dan di sini juga di studio saat ini ada Ibu Dokter Gigi Nur Wahida, spesialis bedah mulut yang juga merupakan dari BDGI ya Kota Parepare. Selamat datang kembali Dok. Selamat datang. Sehat Dok? Alhamdulillah. Meskipun pakai masker senyumnya kelihatan. Cerah ya. Menyinari kita pagi. Ya. Baik, temanya menarik seputar cegah kerusakan gigi dan mulut melalui ASI. Mungkin bisa diawali dulu ya dokter. Para panggilan. Silakan Dok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini tema kita bagaimana mencegah kerusakan pada gigi dan mulut melalui ASI dan menyusui. Begini, sebetulnya yang kalau mau bicara tentang karies gigi, mungkin kita jelaskan dulu apa sih itu karies gigi. Dimana karies gigi yang bahasa awamnya yang biasa kita kenal dengan gigi berlubang. Dimana gigi berlubang itu merupakan kerusakan pada jaringan keras gigi yang diakibatkan oleh akumulasi bakteri dan sisa-sisa makanan yang ada dalam plak gigi. Ya. Jadi mungkin juga ini saya sedikit memaparkan pada KESDA, riset kesehatan dasar itu 2018 didapatkan ada 57,6% penduduk di Indonesia yang mempunyai masalah di kesehatan gigi dan mulut. Dari 57,6% itu 93% itu kerusakan gigi itu pada usia balita, anak-anak. Jadi memang sangat tinggi ya prevalensi karies pada anak-anak kita yang ada di Indonesia. Jadi ini mungkin saya hanya menyampaikan secara garis besarnya nanti juga dibantu oleh Dr. Ida, di mana kalau kita di sini berbicara tentang ASI dan menyusui, sebetulnya itu yang dengan menyusui yang pertama kali itu terbentuk dengan baik itu pertumbuhan lengkung rahang. Jadi apabila ibu-ibu menyusui itu, jadi secara otomatis pertumbuhan rahang pada anak kita itu akan tumbuh optimal dan ini nantinya akan mempengaruhi pertumbuhan gigi. Jadi nanti biasa kan kita lihat ada gigi yang berjejal dan apa, itu artinya pertumbuhan rahangnya yang tidak optimal. Ya, jadi kita dulu berbicara tentang rahangnya, nanti kita tentang gigi, ya, gigi yang berkembang. Ya, jadi nanti itu, adapun kalau dikaitkan dengan ASI dan susu formula, sebetulnya karies gigi itu multifaktor penyebabnya. Banyak faktor yang bisa menyebabkan terjadinya gigi berlubang. Jadi cuma kalau kita membandingkan antara ASI dengan susu formula, persentase penyebab karies oleh ASI lebih kecil dibanding dengan susu formula. Itu disebabkan oleh kandungan gula yang ada di ASI dan susu formula yang berbeda. Jadi pada prinsipnya semuanya berpotensi dok ya. Berpotensi. Jadi di sini yang paling penting sebetulnya bagaimana membersihkan gigi, bagaimana kita mendidik anak-anak kita mulai sejak dini itu bagaimana dia menjadi kebiasaan itu dalam membersihkan gigi terutama setelah makan dan sebelum tidur. Karena disitulah potensial sisa-sisa susu ini yang tinggal itu akan berakumulasi dengan bakteri yang ada dalam mulut, itu yang akan membentuk asam, dan asam inilah yang akan melahirkan struktur gigi sehingga terbentuklah yang namanya karies. Oke, nah ini tadi meskipun dijelaskan di awal Dr. Ara bahwa dua komponen ini berpotensi untuk menimbulkan karies gigi. Tapi kan apakah juga berpengaruh pada proses pemberian susunya? Kalau misalnya, saya kasih susu formula kok dok, tapi saya bersihkan, saya ini gitu, atau mungkin posisi pemberian susunya kan sambil tidur atau sambil apa? Apakah itu juga berpengaruh dok? Sebenarnya sedikit banyaknya akan berpengaruh, terutama pemberian susu pada saat di tempat tidur, menjelang tidur itu sangat-sangat berpengaruh karena pada saat tidur walaupun menyusui, apalagi dengan dia botol,
sisa-sisa susu akan tergenang di dalam mulut. Nah, sisa susu ini juga akan menyebabkan aliran saliva menjadi berkurang. Saliva ini atau air ludah ini fungsinya dia sebagai pembasuh di dalam mulut. Itu bisa mengurangi kerusakan di dalam rongga mulut. Nah, kalau misalnya pada saat posisi tidur, aliran saliva ini, aliran air ludah ini jadi berkurang, ditambah dengan susunya tertinggal di dalam mulut, terjadilah akumulasi dengan bakteri. Nah, itu yang bisa menyebabkan kerusakan atau larutnya jaringan-jaringan keras gigi. Kebanyakan ibu-ibu itu membiasakan anak-anak minum susu atau menyusui pada saat menjelang tidur. Nah, itu sebaiknya itu dihindari karena faktor penyebabnya itu salah satunya sisa susu itu. Oke, baik. Nah, tapi seperti ini dok, kan setiap keluarga dalam hal ini setiap masih punya treatment yang berbeda dalam merawat kesehatan gigi dan mulut anak-anak gitu. Tapi sebenarnya yang sesuai dengan kaidah kesehatan perawatan gigi dan mulut itu sebenarnya untuk bayi 0 sampai 6 bulan itu seperti apa seharusnya? Mengingat anak itu kan kita juga agak takut-takut gitu kan karena masih semuanya masih rentan, seperti apa dok? Begini ya, memang sebetulnya yang menjadi faktor utama juga bagaimana kita membersihkan ya area mulut itu. Jadi di usia 0 sampai 6 bulan itu kan anak-anak belum bisa apa-apa, belum bisa mandiri. Sementara di usia 6 bulan itu secara normal sudah tumbuh gigi, sudah mulai tumbuh gigi insisipus bawah, ya sudah mulai gigi susu ini sudah mulai tumbuh. Jadi di sini memang cukup ibunya yang harus perhatian. Jadi bisa dengan cara kain basah atau kain yang bersih itu dengan air hangat kita basahi, baru kita bersihkan di dalam mulut si bayi. Jadi kain basah itu pemirsa seperti dibuat untuk perban ya? Iya. Karena bingung kain basah itu apa? Kain basah itu yang ini dililit jadi telunjuk. Bisa juga kain, yang penting kain bersih ya. Jangan tisu. Tisu ya, tisu melengket. Malah lengket itu ya. Kalau usia 0 sampai 6 bulan. Di saat usia 6 bulan itu kan sudah mulai tumbuh, mulai proses tumbuhnya gigi susu. 6 sampai 2 tahun itu. 2 tahun itu sudah lengkap dengan jumlah, kalau normal ya, dengan jumlah gigi susu itu ada 20. Jadi di situ memang kita sebagai orang tua sangat wajib ya, sangat penting bagaimana membiasakan anak-anak kita ini untuk membersihkan gigi, terutama itu ya setelah makan dan sebelum tidur. Yang paling penting sebelum tidur. Biasanya kan begitu ibu-ibu juga masih menganggap ini masih gigi susu, masih ada dagingnya. Ini tapi itu kan ini gigi susu ini sangat berpengaruh terhadap tumbuhnya gigi permanen nantinya. Kalau gigi susu cepat tanggal atau dia tanggal sebelum waktunya, nanti gigi penggantinya itu akan lagi kemana-mana, tidak mengikuti. Kan bagusnya itu dia mengikuti gigi susu tanggal muncul lagi permanennya. Oke, ini mengapresiasi pertanyaan yang masuk di kami, dok. Sebenarnya usia yang ini baru mungkin ibu baru ya, ibu baru tadi dia sempat katakan bahwa umur berapa sebenarnya seharusnya gigi itu pertama kali tumbuh, di usia berapa? Itu tadi kan saya sudah jelaskan, gigi susu itu kalau normalnya 6 bulan tumbuh, gigi insisipus bawah, gigi insisipus bawah 2 dan atas, ya 7 bulan itu sudah muncul lagi yang atas itu. Jadi gigi insisipus bawah mulai 6 bulan sampai 2 tahun itu masa pertumbuhan gigi susu. Dan 2 tahun itu sudah full sempurna. Secara normal itu sudah sempurna 20 gigi susu jumlahnya ada 20. Kalau gigi dewasa kan 32. Karena gigi susu itu tidak mempunyai gigi premolar dan gigi molar 3. Oke. Nah, ini pertanyaan juga yang ingin saya sampaikan ke ibu dokter kita yang luar biasa, dokter gigi kita ini. Ini perawatan yang perbedaan. Tadi kan kalau mungkin dia belum tumbuh gigi. Nah, kalau misalnya sudah tumbuh gigi, karena ada juga sekarang dijual di pasaran, saya sendiri pernah menggunakan putra-putra saya,
itu silikon yang ada geriginya. Iya. Ini aman nggak dan bisa dipakai berkali-kali dan proses perawatannya biar selalu higienis seperti apa? Ini kan benda asing ya, bisa dibilang begitu. Silakan. Kalau menurut saya itu sangat bagus. Penggunaan sikat gigi ataupun kasa yang seperti dijelaskan oleh Dr. Rara itu untuk membersihkan gigi dan rahang sebenarnya, gusi sebenarnya, supaya dia lebih bagus. Mengenai cara pembersihannya sama seperti ya harus orang tua yang membersihkan, yang membantu membersihkan, sama seperti sikat gigi pada anak-anak yang lain, tetap membersihkan seluruh jaringan permukaan giginya. Kemudian setelah kita gunakan, bagusnya direndam, dicuci dulu dengan air hangat, kemudian disimpan biar bisa dipakai berkali-kali. Nah, sampai kapan kita bisa menggunakan itu? Ya sampai bulu yang ada di sikat itu melebar atau sudah mekar dia. Nah, itu harus diganti. Sama juga seperti sikat gigi yang lain. Ada sikat gigi yang lain, mau sikat gigi anak-anak ataupun orang dewasa, kalau misalnya bulu-bulunya sudah mekar atau sudah kesana kemari, nah itu wajib diganti. Oke. Nah, mencari pertanyaan-pertanyaan berikutnya akan saya sampaikan kepada dokter kita. Saya pun membuka fanpage Facebook kami bagi ada yang melayani pertanyaan atau mungkin ada hal yang belajar seputar perawatan gigi dan mulut untuk bayi dan balita. Silakan langsung share ke kita ya. Saya cek secret balik untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugierto, saya Adrianti Sulaiman, saya Sultan Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM. Baik, selamat tergabung kembali di Poli Gigi. Pagi ini ya. Kita jadi kayak buka praktek Poli Gigi dan ini penting sekali jika kalau ada terus stay tune di sini ya. Karena informasi yang kami sampaikan sangat bermanfaat dan sangat sekali jika kalau Anda lewatkan. Bagaimana kemudian kita bisa menjaga kerusakan gigi bagi anak-anak kita.
Tapi ini dok, kalau sepintas bagi saya yang minim ilmu yang seperti itu persoalan gigi sendiri, saya standar aja gitu kan. Ini kalau memang karies gigi kan secara estetika memang tidak good looking secara kelihatan. Tapi apakah ini mempengaruhi kesehatan atau tumbuh kembang anak-anak daripada karies itu kan tidak baik jadi dilihat, hanya sekedar itu pemikirannya orang. Tapi sebenarnya apakah berdampak terhadap kesehatan atau apa? Oke, itu karies gigi atau dekat. Karies gigi itu kan banyak dampaknya yang mungkin memang yang kita tahu itu dampak estetiknya kalau kariesnya di depan. Tapi kalau karies gigi di belakang itu kan akan mengganggu fungsi peminyahan. Kalau kesakitan juga gimana anak-anak bisa makan, bisa ini. Jadi dengan banyaknya gigi yang berlubang terutama di belakang itu akan mempengaruhi suplai nutrisi yang masuk dalam tubuh yang secara otomatis akan mengganggu tumbuh kembang anak. Begitu juga akan berpengaruh ke kecerdasannya, gimana anak-anak bisa berkembang kalau memang itu suplai nutrisinya dalam hal ini gizinya yang kurang. Mungkin bisa ditambahkan. Iya, sama seperti yang dijelaskan sama Dokter Rara, kalau misalnya pada anak-anak dengan karies yang banyak, dia bisa mempengaruhi asupan nutrisi. Nah, karena asupan nutrisinya terganggu, berarti tumbuh kembang anak terganggu, bisa menyebabkan malnutrisi, bisa menyebabkan kekurangan zat besi pada anak. Itu semuanya bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak. Malnutrisinya, berat badannya itu bisa berkurang sangat jauh karena kesakitan, sama dengan nutrisi yang lain. Kemudian ini kita tadi setelah membicarakan anak-anak balita, sekarang kita berangkat ke balita. Nah itu, ini sebenarnya kalau saya pribadi dok ya, disinilah mulai terjadi perang batin. Dilematis karena kalau tidak diminta, bahkan usia pra-remaja pun kadang-kadang masih diingatkan ya usia pra-remaja itu pemilihan sikat gigi yang benar. Kemudian pertanyaan saya banyak nih. Kemudian pasta gigi kan, jangan sampai kita korban iklan nih kan, banyak sekali dijual di minimarket dengan bahkan ada yang super mahal katanya bisa membuat gigi putih. Ini bagaimana sebenarnya dok? Mohon pencerahan. Begini ya, sebetulnya itu memang tips untuk bagaimana mencegah karies gigi, terutama juga di usia di atas 5 tahun, itu usia 6 tahun kan itu malah sudah proses tumbuhnya gigi permanen. Jadi usia 6 tahun itu gigi molar dengan incisivus bawah itu molar satu itu sudah tumbuh. Ini yang biasa juga mungkin saya jelaskan sedikit ya, kesalahpahaman terhadap ibu atau orang tua. Gigi molar satu yang tumbuh di usia 6 tahun dia masih menganggap itu gigi susu, karena memang ini gigi molar satu tumbuh tidak menggantikan gigi susu, dia tumbuh di belakangnya gigi susu. Gigi geraham ini ya? Gigi geraham susu itu kan dia akan muncul di gigi permanen molar satu itu dia tumbuh di belakangnya di usia 6 tahun. Di sinilah biasa ibu-ibu ada masih salah persepsi, dia masih menganggap itu gigi susu. Dan ini yang paling banyak terjadi di usia, misalnya dia sudah 8 atau 9 tahun itu sudah berubah, dia masih menganggap itu gigi susu, padahal itu sudah gigi permanen, itu gigi geraham satu ya, itu usia 6 tahun sudah mulai tumbuh. Jadi memang di sini seperti tadi ibu bagaimana mendidik anak sejak dini untuk belajar bagaimana sikat gigi, waktu sikat gigi yang tepat, begitu juga pemilihan sikat giginya. Jadi mungkin usia-usia anak-anak itu kita bisa memilih sikat gigi yang modelnya agak menarik begitu, supaya ini anak-anak bisa tertarik untuk menggunakan, walaupun dengan tetap kita melihat bagaimana syarat-syarat sikat gigi yang baik. Itu gimana bunyinya halus, jangan terlalu keras, dan itu akan melukai jaringan di sikat gigi. Begitu juga supaya bisa menjangkau sampai ke belakang, jangan besar kepalanya, nanti itu susah membersihkan gigi belakangnya. Itu juga kan kadang anak-anak malas kasih sampai di belakang, sehingga gigi gerakannya itu biasanya duluan lubang. Gitu. Jadi yang pasta gigi, intinya pasta gigi itu mengandung fluoride.
Itu aja ya. Jadi kami karena kami bukan sponsor dan sebagainya, jadi kami tidak mempromosi. Yang penting ini intinya pasta gigi itu mengandung fluoride dan itu akan melindungi gigi ya, mencegah karies gigi gitu. Kemudian orang tua juga mesti jadi contoh. Betul. Contoh, jadi misalnya kalau mau tidur, ajaklah anak-anak kita untuk sikat gigi. Karena paling penting itu seperti tadi, banyak proses terjadi pembentukan antara sisa-sisa makanan dengan bakteri itu pada saat tidur. Jadi disitulah proses terjadinya karies. Dan disitu kan kita betul-betul vakum, tidak mengunyah, tidak minum, tidak apa. Jadi disitu bakteri yang bekerja. Jadi sangat penting sikat gigi sebelum tidur. Jadi itu orang tua yang mesti mengajak ya anak-anaknya. Nah, itu mungkin itu. Oke, baik. Nah ini mungkin saya ke Bu Dokter Ida nih. Ini sebenarnya kalau saya pribadi pemilihan pasta gigi saya lebih suka yang ada bulu-bulu halusnya. Itu saya lebih suka ya, mungkin karena pemakaian behel atau apa, jadi saya anak-anak pun saya minta pakai begitu, lebih nyaman rasanya. Tapi kemudian begini loh, proses sikat gigi kan ada yang dijujut gitu kan, asal dijujut kiri kanan, ada juga yang diputar-putar, ada juga yang naik turun. Nah sebenarnya yang paling tepat yang mana? Yang paling tepat itu satu arah. Satu arah? Boleh di satu arah. Jadi kita menggunakan menyikat gigi itu dari gusi ke gigi. Jadi gusi ke gigi satu arah. Satu. Di sebelah juga cuma atas ke bawah. Kalau gigi atas dari atas ke bawah. Tapi kalau dari bawah kalau gigi bawah dari bawah ke atas. Pokoknya intinya dari gusi ke gigi. Jadi nggak ada istilah buru-buru nih kan? Ya. Sebenarnya kalau sudah terbiasa itu tidak susah. Awalnya memang pada saat memulai itu mungkin agak ribet ya. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah cepet kok tahunnya kita. Nah untuk di permukaan itu tetap seperti biasa aja. Jadi misalnya gigi ini gusi. Jadi kita kalau yang di atas kita begini saja. Kalau misalnya. Tapi kalau yang di samping kita dari gusi. Jadi kombinasi. Ya. Jadi sebenarnya yang paling tepat begitu dong ya. Intinya kan ini bagaimana semua permukaan gigi ini bisa terjangkau. Kenapa tidak begini-begini atau begini? Itu biasa kan dilihat di usia kita yang sudah dewasa atau menjelang 40-an begitu. Biasa kita lihat ada gigi yang seperti kayak terpotong. Ya. Itu karena kesalahan menggosok gigi. Yang di gusi, yang dekat gusi itu gigi kan biasa itu ngilu dan biasa ada kayak sudah lubang kayak sudah ditakik itu giginya. Itu karena menggosok giginya ada kencang. Kesalahan dalam teknik menggosok gigi. Oke. Ternyata ada soal ya, ini penting untuk bisa diulang. Saya tambahkan juga kalau misalnya salah cara menggosok giginya bisa malah merusak selain gigi. Selain yang seperti dijelaskan Dokter Rara tadi itu bisa juga merusak gusi dan tulang pendukung gigi. Gusi dan tulang pendukung gigi. Karena kan kalau misalnya kita begini, itu kan kita mendorong gusi ke atas. Menyebabkan tulang-tulang pendukung gigi itu kan di bawah gusi ada tulang-tulang pendukung gigi. Nah itu kalau kita salah menggosok gigi, caranya merusak gusi dan jaringan pendukungnya. Nah makanya kadang pada orang dewasa itu gigi jadi kelihatan panjang karena gusinya sudah naik, sudah rusak. Padahal sebenarnya tidak bermaksud untuk kelihatan seperti itu ya, tapi teknik menggosok gigi bisa menyebabkan resesi gingival. Resesi gingival artinya gusi ya, itu dia meninggalkan tempatnya, dia lagi, kalau yang di atas dia lagi ke atas, yang di bawah lagi ke bawah. Jadi itu juga kan itu gusi juga itu sebetulnya melindungi dari sensasi-sensasi rangsangan dari luar, karena pas di leher gigi itu ada saraf di situ. Jadi bila mana gusinya turun, otomatis itu kadang ada keluhan
Dok, kenapa saya senyum saja kena angin, gigi saya ngilu. Itu karena sudah tidak ada yang melindungi, jadi gampang kena rentang. Oke, sebelum ini kita tidak mau menyebut merek dagang, tapi ada beberapa usia yang memang kadang-kadang ngilu. Ada pasta gigi katanya ini bermanfaat dan daya tahannya sampai berapa lama dan efektif nggak sih dok? Atau ada cara lain supaya gigi tidak ngilu lagi begitu? Kalau misalnya hanya kalau sudah terjadi kerusakan seperti tadi lubang atau takikan di situ, ya untuk mengatasinya itu harus dirawat konservatif namanya, ditambal. Kalau untuk mengatasi ngilunya itu, kalau menggunakan pasta gigi untuk menghilangkan ngilunya itu kalau dia belum berubah, masih seputar, masih hanya pencegahan resesi gigi begitu ya bisa. Tapi kalau sudah ada takikan atau ada lubang di situ di pinggir gusi itu, saya kata pasta gigi tidak mempan lagi, harus dilakukan perawatan konservatif. Baik. Ada yang ditambahkan dok? Belum kita jeda? Oke, baik. Saudara jangan kemana-mana, selepas ini dua dokter kita, poligigi kita masih buka nih sampai jam 11 ya. Jam 11 kita harus out. Tetap bersama kami di Peduli. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. luar biasa dok ya. Dan ini yang membuat, mohon maaf, tidak sedikit masyarakat dalam, mohon maaf,
kita menyebutkan golongan sosialita barangkali yang kemudian memberikan efek di gigi, diputihkanlah giginya. Ini kita beranjak lagi bukan lagi untuk usia balita, tapi ini lebih kepada masyarakat umum. Bagaimana sebenarnya dok sekarang, karena itu pertanyaan, memutihkan gigi? Kan sekarang lagi senyum ini putihnya gigi kan gitu. Nah gimana dok? Mohon bicara kepada pemirsa di rumah. Kalau saya pribadi sebetulnya itu memutihkan gigi ya memang untuk kepentingan estetik ada, tapi segala sesuatunya itu memang ada baik buruknya. Jadi di sini dari segi estetik oke. Tapi ini secara otomatis itu pelan tapi pasti itu kalau terlalu sering kita melakukan pemutihan gigi itu otomatis email gigi ini yang akan rusak. Email gigi itu kan lapisan gigi paling depan, memang itu warnanya putih dan tergantung beda-beda sih tergantung orangnya ya. Ada yang putih sekali, ada yang sedikit kekuning-kuningan gitu. Makanya mungkin banyak sekarang ibu yang mau tampil di mana dia lakukan bleaching. Kalau saya itu bleaching kan tidak permanen juga. Dia itu hanya biasa bertahan, ada yang 6 bulan, ada yang 2 tahun. Tapi kalau proses itu selalu kita lakukan, kedepannya nanti ini akan merusak gigi, karena dia akan merusak email gigi. Kemungkinan terburuk jika sering melakukan itu dok? Iya, dia akan giginya rapuh, merusak, retak. Karena itu kan email itu kan bleaching itu mengandung asam. Asam ini yang akan melecehkan struktur jaringan bekas gigi. Kemudian ini juga yang sering terjadi, kita kembali ke anak-anak adalah kita kadang orang tua yang tidak terlalu akhirnya sebelum gigi tanggal sudah ada tumbuh tanpa kita sadari. Ya. Akhirnya sudah kebablasan, muncul banyak tumbuh karena saya punya siswa seperti itu banget, kelihatannya banyak banget giginya gitu. Proses konservasi atau mungkin proses treatment yang dilakukan, karena apakah memang harus udahlah pakai behel saja, tapi kan saya kira ini cukup menyakitkan gitu. Karena satu mulut kok banyak banget gitu. Bagaimana dari spesialis mulut sebenarnya? Kalau memang sudah seperti itu, gigi permanen sudah berjejal, menurut saya tidak ada jalan lain selain menggunakan behel ortodontik, alat ortodontik. Itu untuk meratakan gigi yang berjejal. Nah sebenarnya gigi berjejal ini banyak faktor juga kenapa bisa terjadi. Nah salah satunya penggunaan dot pada saat masih kecil. Kita kembali lagi, penggunaan dot pada masa kecil itu mengganggu tumbuh kembang rahang, mengganggu perkembangan rahang dan perkembangan gigi geligi pada akhirnya, dan yaitu akhirnya gigi geligi yang ada jadinya berjejal. Nah pada saat gigi geligi sudah tumbuh permanen, untuk meratakan lengkung, memperbaiki lengkung rahang dan meratakan gigi geligi itu hanya bisa dengan alat ortodontik, penggunaan behel. Oke. Mungkin ketamakan sedikit ini kalau misalnya memang sudah terbentuk gigi permanen yang gigi permanen. Jadi untuk mencegahnya itu ya kita kembali lagi ke awal. Memang ibu mesti memperhatikan, mesti tahu kapan waktu mulai terjadinya tahap pergantian gigi susu ke gigi permanen. Itulah kadang kan pasien-pasien datang di kami itu gigi permanennya sudah tumbuh, gigi susunya masih ada, bahkan sampai usia 12 tahun, ternyata kita buka mulutnya masih ada gigi susunya yang dan masih. itu gigi susu dalam kondisi masih kuat. Iya, kadang kan tumbuhnya gigi itu ada memang salah tumbuh ceritanya, apalagi kalau seperti tadi ada gangguan pertumbuhan rahang sehingga ini akan menimbulkan malokusi. Jadi itu biasa ada memang gigi permanen tumbuhnya di belakang. Jadi makanya segera ibu mesti tahu, usia 6 tahun sudah biasanya harusnya ini sudah gigi permanen, sudah ada pergantian. Jadi kita masih kontrol, kita punya anak kan kadang ketakutan dia nggak ngomong kalau ini giginya sudah goyang, ya. Nah itu makanya wajib sekali dalam 6 bulan kontrol lah kalau gigi. Dari situ kan kita dokter giginya akan melihat, ini gigi ininya sudah waktunya tumbuh Bu, tapi ini saya lihat belum goyang, tapi ini sudah ada tanda-tanda kalau gigi permanen sudah dekat, maka bisa. Jadi itu
memang sangat maloklusi itu sangat dipengaruhi dari tumbuh kembang di masa balita itu. Seperti tadi, kalau dia menyusui itu pertumbuhan rahangnya, lengkunya itu lebih bagus itu. Jadi nanti ke depannya diharapkan tidak ada maloklusi. Maloklusi artinya itu tadi ada kelainan di oklusi gigi karena adanya berjejak atau adanya kerobat. Oke, ini sedikit kasus karena ini terjadi pada saya pribadi dok ya. Ini ketika saya usia 15-16 SMA lah, itu saya nggak betul. Itu kan sakit kita makannya apa aja dulu kan, makan makanan sampah seperti itu dulu ya di tempat sekolah di kantin. Akhirnya saya mengalami sakit gigi geraham ke kiri. Mungkin itu tadi saya salah paham, mungkin dipikirnya pembunuhan atau apalah gitu ya, dicabut lah. Tidak berapa lama kemudian yang kanan tidak mau kalah, sakit pun dicabut lagi. Akhirnya waktu itu dokter gigi menyarankan saya menggunakan gigi palsu, tapi saya tidak mau karena aneh banget, saya masih muda kok pakai gigi palsu. Mohon pencerahan, dan saya alami akhirnya giginya, aduh silakan. Ya itu salah satu, sebenarnya gigi itu kalau misalnya ada yang hilang, gigi di sekitarnya itu akan mencari tempat untuk berkontak. Maksudnya dia akan mencari kontak, karena kan kalau misalnya di sebelahnya sudah hilang, dia akan berpindah. Jadi semua akan bergeser, jadinya gigi-gigi jadinya akan ada juga, dia akan jarang. Tapi ada juga terutama yang gigi bawah itu bisa dia malah semakin terdorong ke depan. Jadinya malah yang tadinya dia rapi, karena ada gigi yang hilang, jadinya dia terdorong ke depan, menjadi dia akhirnya berjejal. Atau gigi yang di atas, kalau misalnya kontak di bawah giginya hilang, dia akan mencari kontak, dia akan semakin panjang turun. Sebaiknya, makanya kalau misalnya ada gigi yang hilang, itu sebaiknya diisi dengan gigi palsu. Bukan berarti semua gigi harus menggunakan gigi palsu, tidak. Jadi gigi yang kosong saja itu yang kita isi dengan gigi palsu untuk mencegah pergeseran gigi-gigi yang lain, baik yang serahang maupun yang penggunaan gigi palsu di usia belia tidak masalah atau seperti apa sih sebenarnya? Karena pikiran saya bodoh ini, nanti orang tua betul. Mohon pencerahan sebenarnya. Itu kan sebetulnya makanya kita selalu usahakan mempertahankan gigi semaksimal mungkin. Jalan terakhir itu pencabutan ya. Jadi ini kan sekarang dengan kemajuan ilmu kedokteran gigi, kemudian teknologi, sisa akar saja itu masih bisa dipertahankan dengan adanya perawatan oleh ahli konservatif, ya, itu masih bisa diselamatkan. Karena itu tadi resikonya apabila terjadi pencabutan gigi itu tidak menyelesaikan masalah, akan timbul masalah-masalah baru. Seperti tadi itu gigi belakang bergeser ke depan, kalau gigi bawah ya, karena adanya proses pengunyahan, jadi dia bisa begitu juga gigi atas itu akan memanjang, dia memanjang mencari kontak itu. Jadi nantinya ini apabila giginya nanti ini memanjang, itu gigi yang memanjang tadi itu dia kan lari dari gusi dan itu akan ngilu lagi, akan bermasalah ini. Dia juga lari dari kontak dengan tetangganya, ini yang gigi atas ini. Padahal tadinya ini gigi bawah yang dicabut. Nah, itu akan menyebabkan masalah-masalah di gigi-gigi tetangganya, begitu pula dengan gigi antagonisnya. Baik, ini kemudian perawatan gigi ini penting sekali merawat gigi, apalagi di usia remaja dewasa seperti kita ya. Kan sekarang seperti saya bilang banyaknya produk-produk yang berseliweran di mana-mana, termasuk kan kita tuh apalagi yang seperti Bu Dokter yang selalu kita sebagai orang yang turun di publik gitu kan, kita pasti butuh bukan hanya hasilnya manis tapi aromanya juga semerbak gitu. Nah, itu kadang-kadang aman gak sih dok penggunaan mouthwash? Saya sering gunakan itu. Ada juga seperti lembaran itu yang dimasukkan ke mulut seperti permen. Aman gak sih dok? Sebenarnya kalau dibilang aman untuk penggunaan jangka pendek. Tapi ada beberapa produk yang memang tidak bisa kita gunakan untuk jangka panjang. Kenapa? Karena
kandungan atau isi motos itu sendiri bisa membunuh bakteri-bakteri baik yang kita butuhkan, justru malah kita butuhkan untuk ada di dalam rongga mulut. Nah, makanya kenapa saya bilang untuk jangka pendek saja, karena yaitu kalau misalnya bakteri-bakteri baik ini hilang, justru malah banyak yang bisa terjadi lagi, masalah lagi, misalnya jamur tumbuh, pokoknya penyakit-penyakit lain bisa muncul di dalam rongga mulut kalau misalnya itu penggunaan lama, penggunaan jangka panjang maksudnya. Jadi pada saat dibutuhkan saja. Ya. Oke, ada yang bilang sebetulnya ya itu kan hanya apa ya, yang penggunaan itu memang untuk menimbulkan kepercayaan diri bagi kita. Oke. Tapi itu kan sebetulnya tidak menyelesaikan masalah yang ada di dalam rongga mulut. Makanya untuk mengatasi yang namanya rongga mulut itu kita lihat apakah memang ada giginya yang berlubang. Kita lihat kalau ada ya kita lakukan konservatif. Dan yang paling penting itu pasang gigi yang bisa jadi penyebabnya. Makanya dianjurkan setiap 6 bulan itu di scaling ya. Cuma dalam kondisi pandemi begini kita menghindari dulu karena itu pada saat scaling itu aerosol menunjukkan aerosolnya ya dalam kondisi pandemi berbahaya. Dan saya beruntung lah saya sempat sekali sebelum wabah ini bulan 3 itu saya sempat sekali waktu itu. Tapi kemudian gini dok, ini pertanyaan saya nggak urgent karena sering sekali orang begini, mas saya makan ini supaya kesehatan mata saya baik, saya makan ini supaya jantung saya sehat, supaya lambung saya sehat, tapi tidak banyak mengatakan supaya gigi saya sehat. Gitu ya dok ya? Ini masyarakat gitu, saya makan supaya apa? Supaya jantung saya katanya sehat, lambung saya sehat, hati saya sehat. Tapi tidak banyak yang bilang supaya giginya sehat. Makanan apa sebenarnya penunjang nutrisi yang diperlukan? Silakan. Yang banyak mengandung kalsium sebenarnya. Seperti apa nih? Kalsium kan banyak pada makanan dan buah-buahan sebenarnya banyak terkandung di dalamnya. Itu kan sebetulnya intinya ini tumbuh kembang ini kan dimulai di usia janinnya. Jadi ibu-ibu ini yang penting juga memperhatikan gizi kandungan makanannya di saat hamil. Karena di situ kan proses pertumbuhan itu sudah dimulai sejak benih gigi itu dimulai sejak di dalam kandungan. Makanya juga kan itu dihindari mengkonsumsi antibiotik yang berlebihan, terutama golongan tetrasiklik, karena itu akan mempengaruhi nanti di gigi anak. Biasa kita lihat kuning-kuning ya, kuning-kuning ada kelainan itu, berarti dulu ibunya ini yang jadi. Makanya memang pada ibu-ibu hamil jangan sembarang mengkonsumsi obat, kecuali terutama antibiotik, kecuali dengan resep dokter. Dan diharapkan ibu-ibu hamil banyak mengkonsumsi kalsium. Susu kan juga ada kalsium. Iya, susu kalsium. Makanya ibu-ibu hamil kalau bisa minum susu hamil, kemudian ditambah dengan kalsium. Dan seingat saya ketika saya hamil putra pertama putra kedua juga ada dari dokter ya yang putih ya, modelnya seperti PCT itu loh. Kalsium itu isi kalsium. Nah itu untuk membantu pertumbuhan tulang dan gigi di dalam janin. Oke, baik. Nah sebelum kita tutup poli gigi pada pagi hari ini luar biasa, kita kedatangan dua dokter yang luar biasa, dokter hebat Parepare. Ada yang disampaikan seputar tema kita bagaimana mengkampanyekan sebenarnya pemberian ASI saja dibandingkan susu formula. Silakan. Mungkin ya yang kami simpulkan saja bagaimana untuk mencegah proses terjadinya karies. Yang pertama itu mengenalkan atau mengajak anak untuk teratur membersihkan gigi sejak dini. Nah, kemudian yang kedua itu gunakanlah pasta gigi yang mengandung fluor. Yang ketiga itu ya seperti tadi itu kalau masih usia balita kita menggunakanlah sikat gigi yang lebih menarik sehingga anak-anak ini tertarik untuk menggunakannya dengan tetap memperhatikan bulu sikatnya halus dan kepala sikat gigi itu kecil ya. Kemudian ya begitu memberikan contoh kepada anak. Jadi kita senantiasa mengajak anak bagaimana kita mengajak anak untuk memelihara kesehatan gigi dan mulutnya.
Kemudian yang kelima itu bagaimana jangan membiasakan anak-anak ngedot atau minum susu sampai tidur begitu. Karena itu kan nanti sisa-sisa susu itu akan tertinggal dan itu akan menyebabkan terjadinya karies gigi. Ya, yang paling terakhir berkunjunglah ke dokter gigi minimal sekali dalam 6 bulan. Jadi sejak ini kita perkenalkan anak kita ke dokter gigi supaya kedepannya dia tidak takut lagi. Mungkin itu saja tips dari kami dari kesimpulan tema pada hari ini. Dan terlepas dari apapun semua, kembali lagi ke ibu untuk kontrol anak ini giginya gimana, ini gimana, karena jangan sampai sudah terjadi hal yang diinginkan baru ke dokter gigi, dokter gigi juga sudah sampai sudah parah lagi. Bukan juga gigi susu itu masih bisa dirawat. Jadi kalau misalnya dia datang dalam kondisi karies superficial atau media yang masih bisa dirawat, ya tetap kita lakukan perawatan sampai menunggu waktunya gigi ini tanggal. Jangan selalu berprinsip gigi susu, gigi susu. Kejadian seperti sana nih. Itu akan ternyata bukan gigi susu. Akan mempengaruhi ke banyak hal apabila gigi susu ini bermasalah. Nah itu betul seperti yang Dokter Ara bilang, masih banyak orang tua yang tidak tahu kalau pada gigi susu masih bisa juga kita lakukan perawatan tambal gigi. Gigi susu bisa? Iya. Kita lakukan justru perawatan. malah kalau misalnya sudah mulai rusak, sedini mungkin kita lakukan penambalan. Kenapa? Biar kita pertahankan sampai waktu tanggalnya. Biar si anak juga tidak merasakan sakit gigi. Dan fungsi pertumbuhan lengkung rahang juga bisa tetap bagus, optimal, dan pertumbuhan gigi-giginya juga tetap bagus. Luar biasa, ternyata semuanya ada kemungkinan bisa dilakukan. Pertolongan pertama bisa dilakukan. Dan Anda tidak perlu harus ke rumah sakit. Oh enggak, kita punya puskesmas yang sudah bagus dok ya. Kemudian keahlian dokter gigi di Parepare juga sudah luar biasa. Apalagi ada Bu Dokter, apalagi ada spesialis bedah mulut luar biasa. Jadi Parepare yang tidak salah menjadi salah satu kota rujukan untuk pelayanan kesehatan terbaik ya di bawah naungan Pak Wali Kota yang pasti. Baik, ada lagi disampaikan Bu Dokter apa? Mungkin saya mewakili juga karena saya di rumah sakit, saya mewakili juga manajemen di samping polisi kami juga ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang telah memfasilitasi poligigi dokternya sudah ada spesialis, alat-alatnya juga kita sudah walaupun belum terlalu lengkap tapi alhamdulillah sudah bisa kami gunakan sudah bisa berfungsi secara optimal. Dan bisa menangani berbagai kasus berbagai kasus. Begitu pula ada beberapa teman sejawat kami yang sementara pendidikan untuk mengambil dokter gigi spesialisnya. Jadi kedepannya Parepare ini saya rasa sangat tepat sebagai rumah sakit rujukan karena akan berdatanganlah dokter-dokter spesialis di bidang kedokteran gigi. Luar biasa. Sukses terus Ibu Dokter Ida. Saya malah berdoa mudah-mudahan masyarakat semakin aware dengan kesehatan gigi gigi dan mulut, dan betul-betul nanti terkenal di Sester lah baru kita ke Bu Dokter Ida. Saya malah berdoa jangan sampai kita ketemu dok ya. Jangan. Kita ketemunya di rumah makan sama Dokter Ara. Sehat terus Bu Dokter ya. Salam buat keluarga. Baik saja. Terima kasih sudah bersama kami bersama dua dokter yang luar biasa, inspiring movement semua ini. Kartini-kartininya Parepare dunia kedokteran gigi. Bersama kita merawat gigi kita, terutama anak-anak kita, karena ternyata banyak sekali efek yang kemungkinan bisa terjadi jika anak-anak kita mengalami kerusakan lebih awal. Dan kalau kita sebagai ibu lebih aware kepada anak-anak kita, insya Allah selain senyum yang manis, sehat pula pertumbuhan. Saya pamit selalu